sekalian, kini setelah tadi Pak Leles selaku Sekjen dari Ikatan Alumni Universitas Terbuka menyampaikan kata sambutan sebagai salam buat kita semua, maka selanjutnya dengan hormat selamat bergabung Pak Muldoko, selamat siang dan terima kasih Bapak. Ini suatu kebanggaan buat kami, Bapak berkenan bergabung bersama kami dan mungkin saya perlu sampaikan kepada para peserta webinar bahwa Pak Muldoko ini saat ini kita dapuk, bahasa Jawanya dapuk itu bahasa Indonesianya apa ya Pak ya, sebagai Ketua Umum dari Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Terima kasih Bapak sekali lagi dan ini sangat membanggakan kita. Dan beliau ini adalah alumni tahun 2001, betul ya Pak ya, Pak Mul ya? Betul, iya. Pak ya, aduh, masih ingat zaman-zaman kuliah di UT Pak? Masih nanti Bapak bisa cerita ya. Baiklah, Pak Muldoko, sekarang kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan atau gambaran secara luas bagaimana kondisi di Indonesia, kemudian juga bagaimana pendidikan jarak jauh ini, karena Bapak merasakan sekolah di pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka. Jadi kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan paparan Bapak sebagai keynote speaker pada siang hari ini. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Ibu Moderator yang cantik. Terima kasih. Ada Pak Mariono, ada Pak Leles, Pak siapa lagi semuanya ya yang hadir. Terima kasih banyak atas kesempatan siang hari ini untuk diskusi. Aduh maaf ini baru saja saya masih urusan nama rapat. Berapa ya? Sehingga agak terlambat. Teman-teman sekalian, menurut pandangan saya sebenarnya pemikiran tentang universitas terbuka itu jauh melampaui dari imajinasi. Sebagai contoh, begitu kita terjadi pandemi COVID seperti saat ini, kita baru sadar bahwa pendidikan jarak jauh itu memiliki nilai yang luar biasa. Maka menurut pandangan saya, ini kita mesti menaruh hormat kepada pendiri Universitas Terbuka. Karena jauh hari sudah berpikir jauh, melampaui imajinasi kita, sehingga dengan COVID-19 ini ternyata itu sebuah jawaban. Jawaban real, bukan sebuah konsep, tapi itu sudah teraplikasi sekian lama. Jadi menurut saya ini pemikiran yang sangat strategis. Teman-teman sekalian, ada 5 agenda presiden atau pemerintah yang dijalankan. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pada kurun waktu pemerintahan yang sekarang ini menempatkan pembangunan manusia pada urutan yang pertama. Itu urutannya harus pertama. Berikutnya pembangunan atau melanjutkan pembangunan infrastruktur. Tetapi infrastruktur yang dibangun itu lebih ke arah bagaimana memanfaatkan backbone infrastruktur yang sudah terbangun itu bisa terkoneksi ke daerah-daerah wilayah pengembangan baru, bisa wilayah industri, kawasan industri, bisa wilayah pariwisata dan seterusnya. Berikutnya prioritas atau yang ketiga adalah menyederhanakan regulasi agar agar regulasi yang tumpang tindih gak keruan itu bisa diberesin melalui Omnibus Law. Berikutnya yang keempat adalah melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi. Untuk itulah ada konsep yang namanya penyederhanaan eselon 3 dan 4. Yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita memahami bahwa sekarang ini ada sebuah perubahan yang sangat mendasar, ekonomi tertransformasi dari offline ke online, non-digital ke digital. Berikutnya kebijakan pemerintah yang tadinya kita lebih senang menjual resources atau raw material, sekarang lebih ke
ke arah bagaimana menuju ke hilirisasi. Sebagai contoh, nikel kita menuju ke hilirisasi, sehingga ekspor kita sudah dalam bentuk barang apa itu hasil produksi, bukan lagi bahan bakunya yang kita ekspor. Itu diantaranya langkah-langkah yang telah dijalankan oleh pemerintah menuju kepada Indonesia Maju. Indonesia Maju ada 5 yang sering saya katakan itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, arti penting dari menuju kepada SDM unggul, ini arahan Presiden ya, pendidikan karakter, prioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila. Ini harus betul-betul dijalankan dengan baik. Berikutnya, meningkatkan investasi dan inovasi. Kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi dan khususnya di sektor pendidikan. Kenapa kita menuju ke sana? Karena kalau nanti kita melihat indeks pembangunan kita itu masih cukup jauh. Berikutnya, deregulasi dan debirokratisasi, memotong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi. Khususnya kemarin kita Omnibus Law Cipta lapangan kerja, diharapkan melalui Omnibus Law itu terjadi sebuah deregulasi yang pada akhirnya menyederhanakan, nggak tumpang tindih, nggak kerukuran, itu disederhanakan sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor. Berikutnya, dengan investasi yang besar maka akan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu larinya ke sana. Berikutnya, penciptaan lapangan kerja. Semua kegiatan pemerintah berorientasi kepada penciptaan lapangan kerja, utamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Ini sebenarnya kemarin kita punya kartu prakerja itu mengarahnya ke sana. Bagaimana menyiapkan anak-anak kita atau mereka-mereka yang kena PHK itu di upskilling, setelah itu mereka siap untuk bekerja. Tetapi karena COVID seperti ini, akhirnya sedikit kebalik, mereka-mereka yang dapat kesempatan kartu prakerja, lebih yang dikedepankan adalah insentifnya, sehingga upskillingnya tidak begitu menonjol seperti yang kita inginkan dari awal. Karena memang yang diinginkan adalah bagaimana teman-teman yang sedang menghadapi situasi sulit itu melalui kartu prakerja ada sebuah insentif yang bisa menopang kehidupan mereka. Berikutnya, pemberdayaan teknologi, memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan, baik daerah terpencil maupun kota besar mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran. Walaupun kita tahu masih ada keluhan sedikit-sedikit, tetapi hampir 100% ya itu fiber optik kita sudah menyasar ke seluruh Indonesia, dan palaparing kita sudah memiliki fungsi yang sangat baik untuk digunakan sebagai pengembangan infrastruktur telekomunikasi kita, sehingga diharapkan dengan infrastruktur yang terbangun itu belajar jarak jauh itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Ya, bisa dijalankan dengan baik. Ini teman-teman sekalian, dengan pendidikan yang kemarin dijalankan melalui belajar dari rumah, ternyata ada plus minusnya. Satu sisi anak-anak sekarang udah bosan di rumah, pengen dimarahi gurunya, ya. Pada sisi yang lain, guru-guru juga sumpek juga terlalu lama di rumah. Berikutnya, sebenarnya ya
pendidikan dari yang dijalankan jarak jauh atau dari rumah ini memiliki juga hal yang sangat bagus. Yang tadinya pendidikan karakter saling melempar antara orang tua dengan guru, tetapi sekarang ini dengan balik mundur. Pendidikan karakter sekarang ini orang tua bisa menjadi ikut melihat dengan pasti perkembangan anaknya selama ini seperti apa. Ini positifnya di situ. Jadi dengan sekarang ini sekolah melalui rumah atau belajar dari rumah, maka peran orang tua menjadi semakin menonjol. Berikutnya peran guru dalam konteks pendidikan karakter berkurang, tetapi dituntut guru bisa memberikan substansi kepada anak-anak didik dalam jarak jauh yang sulit juga diawasi. Ini masing-masing menghadapi sebuah kondisi yang plus min, tapi saya berharap bahwa COVID ini membawa berkah bagi kita, bagaimana kita nantinya mengantisipasi kalau terjadi sesuatu, dan pemerintah sudah memikirkan itu dengan sebaik-baiknya, khususnya dari sisi keluhan infrastruktur. Menko Info sudah dapat banyak memahami tentang situasi itu, dan saya juga pesan kepada dunia pendidikan untuk melihat berbagai persoalan yang terjadi, khususnya pembelajaran jarak jauh ini, baik itu medianya, infrastrukturnya, baik itu kemampuan kontrol oleh guru, cukup sulit menurut saya karena tidak bisa diamati dari waktu ke waktu. Jadi sekarang lebih berbalik ke orang tua, yang tadinya orang tua menyerahkan ke guru, sekarang guru menyerahkan kepada orang tua. Ini kondisi yang paradoks ya setelah situasi ini terjadi. Sehingga kesulitan bagi guru adalah bagaimana mengawasi mereka. Untuk itu perlu ada sebuah alat instrumen yang dibuat oleh para guru untuk menjadi alat kontrol atas perkembangan anak-anak yang saat ini belajar dari rumah. Itu kira-kira teman-teman sekalian, jadi begitu pentingnya arti pendidikan jarak jauh saat ini, ya, menjadi role model baru, tetapi menurut saya juga tidak baru karena UT sudah memikirkan jauh-jauh hari sebelumnya tentang pembelajaran jarak jauh. Dari sini sekali lagi membuktikan bahwa apa yang telah dijalankan UT itu sekarang baru terbukti sakti dengan adanya COVID. Nah, itu kira-kira. Jadi saya sekali lagi berharap pembelajaran jarak jauh itu dimaknai satu, ya, bagaimana fungsi kontrol dan pengawasan oleh pendidik, oleh guru terhadap murid-muridnya. Berikutnya peran orang tua menjadi juga perlu dipikirkan, karena yang tadinya keluhan itu kepada guru langsung berhadapan, sekarang orang tua seperti saya yang gaptek begitu ditanya cucu saya, anggaplah kira-kira itu kesulitan karena orang tua secara materi tidak siap untuk itu. Jadi saya sekali lagi saya berharap ya pengalaman yang terjadi saat ini supaya betul-betul ditangkap ya, oleh kita semuanya, selanjutnya menjadi bahan evaluasi ke depan, sehingga kita akan menata instrumen baru yang bisa nanti digunakan sebagai alat kendali, alat kontrol kepada anak-anak kita yang sedang belajar di rumah, dan bagaimana bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu, apakah dia betul-betul belajar, alat ukurnya seperti apa, dan seterusnya. Dan saya pikir ini juga bagi UT bisa juga perlu mengembangkan model-model instrumen barunya di dalam memberikan kontrol yang lebih ketat. Karena nggak ada gunanya kalau kita tidak bisa mengontrol perkembangan day by day atas sebuah
apa itu transformasi ilmu. Jangan sampai kita hanya ngajar melulu tapi nggak melihat tertransformasi atau tidak ilmu yang disampaikan oleh dosen, oleh guru kepada anak-anak kita. Kalau tertransformasi, bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara melihatnya? Nah ini yang penting. Jadi kalau penting atau tidak, seberapa jauh urgensinya pembelajaran jarak jauh, saya pikir sudah sangat banyak dipahami oleh teman-teman dari UT. Tapi sekali lagi kesempatan ini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana sebenarnya melihat perkembangan anak-anak yang belajar jarak jauh itu. Satu, ilmu yang ditransformasi oleh guru itu nyampe atau tidak. Kalau nyampe, ngontrolnya bagaimana, melihat perkembangannya bagaimana. Berikutnya anak-anak itu belajar di rumah itu sungguh-sungguh belajar atau tidak. Bagaimana cara ngontrolnya dan seterusnya. Ini saya pikir masukan saya yang saya lihat dari apa yang terjadi selama beberapa bulan ini atas pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah. Itu yang saya amati dan saya dengarkan dari berbagai keluhan anak-anak di samping keluhan persoalan internet. Demikian yang kira-kira teman-teman saya sampaikan. Saya berharap role model pembelajaran jarak jauh ini bisa melebihi yang sudah ada saat ini. Ya, perlu semuanya belajar ke UT menurut saya. Perlu belajar semua ke UT karena UT memiliki pengalaman yang sangat panjang untuk mengelola pembelajaran jarak jauh, sehingga role model yang ada di UT ini bisa ditransformasi kepada teman-teman yang lain. Itu yang saya ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih dan silakan dilanjutkan untuk webinar ini ya. Iya. Webinar IKUT. Dan terima kasih UT telah bisa menyelenggarakan ini bekerjasama dengan teman-teman yang lain, khususnya Pak Mariono. Ini sebuah inisiatif yang sangat baik, ya. Dan Ibu moderator, silakan dilanjutkan. Saya akan monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Bapak, saya Dian Budiargo dari Universitas Terbuka, Bapak. Bapak, kalau boleh sedikit, saya tidak akan menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan. Saya sedikit balik ke masa lalu, pengalaman apa Pak yang paling menyenangkan kuliah jarak jauh itu Pak? Ya, saya punya kenangan yang tidak menyenangkan. Waduh, karena saya belum ada internet ya Pak? Karena saya kuliah di UT itu kurang lebih 7 tahun itu. Ya, karena apa? Karena saya menikmati, saya tidak mau banyak teman-teman saya yang waktu itu mencari jawaban persoalan. Ya. Saya tidak mau seperti itu, sehingga saya ikuti saja sampai ujungnya kemana begitu. Karena kenapa saya 7 tahun? Karena saya sering pindah-pindah. Dan yang kedua karena UT tidak memberikan target, harus 4 tahun selesai. Mungkin bagi UT makin lama makin bagus kali ya gitu ya. Salah satu prinsip open Pak, terbuka. Ya, jadi saya terus terang bahwa UT saya kurang lebih 7 tahun dan saya sama sekali tidak mau berusaha untuk mencari jawaban, karena saya dengar kanan kiri ada juga waktu itu yang mencoba mencari jawaban, tapi saya tidak mau sama sekali. Saya belajar apa adanya dan saya mendapatkan banyak ilmu dari UT, dari buku yang coklat jelek itu, ya. Tetapi printed ya Pak. Waktu itu kan kita belum punya laptop tetap mengek kan. Betul. Dan buku itu betul-betul bisa memberi sebuah referensi yang sangat baik karena saya tugas di luar ya, di luar Jawa.
saya banyak membaca dari situ, ilmu tata negara saya menjadi cukup ada waktu itu ya, dengan berbagai keterbatasan, tapi dibekali oleh referensi ilmu buku UT yang beratnya luar biasa itu kira-kira. Masih zaman dulu jadul ya Pak ya? Ya, zaman jadul itu. Baik. Terima kasih sekali Pak Muldoko, dan saya mohon izin saya akan mendampingi para pembicara selanjutnya, dan apabila Bapak berkenan, kami senang sekali Bapak masih bisa bergabung bersama kita semua.